Jemaat, saya undang berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Yohanes 7 ayat yang ke-38. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Amin. Barang siapa percaya kepada Kristus, dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Chandra Gunawan dengan tema Hyper Grace. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaan kita, dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam sehat ataupun sakit, dalam senang ataupun susah, marilah kita mengucap syukur kepadanya. Karena itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita menaikkan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita nyatakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan sekali lagi. Kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi mengucap syukur oleh karena Tuhan memberikan kepada kami sebuah kesempatan di dalam ibadah ini untuk boleh berdialog secara langsung dengan Tuhan. Karena itulah hakikat daripada sebuah ibadah. Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, menyampaikan kepada kami anugerah, janji anugerah-Mu, dan kami merespon anugerah Tuhan, janji anugerah Tuhan dengan memuji kebesaran Tuhan. Dan sekarang waktunya Tuhan kembali berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Itulah indahnya sebuah ibadah. Bagaimana kami dengan Tuhan bisa saling berkomunikasi secara langsung. Dan kami memohon supaya hari ini Tuhan boleh memberikan kepada kami hati yang lembut, boleh mengaruniakan kepada kami sebuah hikmat pengertian untuk mengerti firman-Mu. Karena Alkitab menegaskan kepada kami bahwa tanpa pertolongan Roh Tuhan, tanpa karya iluminasi dari Roh Kudus, tanpa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, tidak ada seorang pun yang akan dapat mampu memahami kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan bekerja kepada setiap kami, berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami menaikkan syukur dan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama bulan November, gereja kita akan membicarakan mengenai Injil yang benar dan pengajaran yang salah. Itulah sebabnya maka di minggu pertama saya bersyukur oleh karena rekan saya Pendeta Chai Sufei sudah menyampaikan topik mengenai Injil yang lain dalam surat Galatia. Dan hari ini saya diminta untuk menyampaikan mengenai satu topik, yaitu sebuah ajaran mengenai hyper grace, ajaran populer mengenai hyper grace. Dan minggu yang akan datang, rekan saya penginjil Kesia akan menyampaikan mengenai salah satu pokok Injil yang disebut social gospel. Sebuah pokok Injil yang walaupun kelihatan oke, tetapi ada pemikiran-pemikiran yang keliru di dalamnya. Dan minggu yang terakhir rekan saya Pendeta Antoni Nathan akan menyampaikan mengenai Injil kemakmuran atau teologia sukses. Nah, maka di bulan November kita akan mencoba memikirkan bahwa gereja di tengah-tengah dunia ini berhadapan dengan berbagai tantangan. Bukan hanya tantangan secara eksternal dari orang-orang yang tidak menyukai kehadiran orang-orang percaya sebagaimana kita lihat di berita. Kita melihat, kalau kita melihat 1-2 minggu ini, kita melihat bagaimana di Perancis kita melihat ada bentuk radikalisme yang kembali muncul. Tetapi juga kita melihat bahwa ternyata bahaya itu bukan hanya muncul di luar gereja secara eksternal, tetapi juga bahaya itu bisa muncul dari dalam, dari internal, yaitu munculnya ajaran-ajaran yang salah. Nah, itulah sebabnya hari ini saya dalam pergumulan memikirkan mengenai ajaran yang keliru yang bernama hyper grace,
maka saya juga perlu menyampaikan ajaran yang benar tentang grace. Kelompok orang yang percaya dengan hyper grace, mereka memiliki konsep yang keliru tentang apa itu grace, apa itu anugerah. Itulah sebabnya hari ini saya mengajak kita melihat juga konsep yang benar. Dan saya memberikan nama untuk konsep yang benar di dalam ajaran Alkitab tentang grace, itu adalah the effective grace, sebagai lawan dari hyper grace. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kali seorang filsuf Prancis, filsuf Kristen Prancis, dia bernama Simon Weil, dia mencoba menjelaskan sebenarnya bagaimana kita dapat memahami yang namanya anugerah. Grace itu apa? Anugerah itu apa? Bagaimana kita memahami konsep anugerah di dalam Alkitab? Maka Simon Weil mengatakan salah satu cara di dalam menjelaskan anugerah adalah dengan membandingkan anugerah dengan yang namanya gravitasi. Dengan membandingkan anugerah dengan hukum gravitasi. Saya yakin kebanyakan kita tidak asing dengan yang namanya hukum Newton. Mungkin sudah lupa gitu ya, tetapi namanya tidak asing ya. Kita tidak asing dengan yang disebut hukum Newton yang kemudian melahirkan yang namanya juga hukum gravitasi. Salah satu poin yang diajarkan di dalam hukum Newton ini adalah kalau kita membuat sebuah aksi, ya kita membuat sebuah aksi, maka aksi yang kita lakukan, yang kita kerjakan akan menghasilkan reaksi yang equal, reaksi yang sama besarnya. Dalam bahasa sederhana, kamu nyerang saya serang kamu, kan begitu. Ya, itu adalah aksi dan reaksi. Gitu ya, saya merasa diserang, maka saya akan menyerang Anda. Kamu bom negara saya bom negara kamu. Nah, itu adalah hukum yang disebut aksi dan reaksi. Kita melakukan sesuatu, sebuah aksi, kita melakukan sesuatu dengan energi tertentu, maka kita akan mendapatkan reaksi yang sama, equal, yang setara dengan itu. Itulah sebabnya maka kita melihat kalau kita menyakiti orang, kita nipu orang, kita makan uang orang, kita membohongi orang, kita menselingkuhi keluarga sendiri, istri sendiri, suami sendiri, maka akan ada reaksi yang muncul. Diceraikan, ditinggalkan, dimusuhi, tidak lagi diajak ngomong dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sebagai hukum alam, hukum yang natural. Kita melakukan A, maka kita akan mengalami reaksi yang sama. Nah, itulah yang disebut oleh Simon Weil sebagai hukum gravitasi. Nah, tetapi anugerah adalah lawan daripada hukum gravitasi. Harusnya kalau seorang melakukan hal yang jahat kepada Tuhan, memusuhi Dia dalam hatinya, tidak mentaati Tuhan, melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan, Tuhan mengatakan kepada kita, jangan berdusta. Tuhan berkata kepada kita, jangan mencuri. Tuhan berkata kepada kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan berkata kepada kita bahwa seseorang tidak bisa hidup menuruti dua Tuhan. Kita tidak bisa melayani Tuhan dan melayani Mamon. Tapi kemudian kita tidak setia kepada Tuhan. Manusia di dalam keberdosaannya melawan Tuhan. Diminta perkataannya harus memuliakan Tuhan, perkataannya malah merusak, melukai hati orang lain. Harusnya aksi kita, apa yang kita lakukan, melahirkan reaksi dari Tuhan, bentuknya apa? Penghukuman. Itu reaksi yang seharusnya kita terima. Neraka. Reaksi yang harus kita terima adalah kita mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita lakukan.
Tetapi di dalam Kristus, air tuba dibalas air susu. Nah, itu anugerah. Kalau air susu dibalas air tuba, nah itu biasa, itu dosa, begitu ya. Orang baik sama kita, kita celakakan orang. Orang ngasih pinjam uang sama kita, kita makan uangnya. Nah, itu dosa. Maka kita dimusuhi, kita dibenci oleh orang tersebut. Tetapi kalau air tuba dibalas air susu, itu namanya anugerah. Dosa dibalas dengan keselamatan. Pemberontakan dibalas dengan kasih. Dengan Golgota, dengan kematian Yesus. Itu adalah anugerah. Nah, itulah anugerah menurut Simon Weil. Nah, waktu kita berbicara mengenai konsep anugerah, sebagian orang kemudian mengalami salah kaprah. Dan kelompok orang yang mengalami salah kaprah ini salah satunya adalah kelompok orang yang disebut sebagai penganut hyper grace. Ini sebenarnya bukan ajaran yang baru, ini sebenarnya ajaran yang kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita sebenarnya menemukan bentuk-bentuk ajaran yang seperti ini. Apa sih terjemahan yang baik untuk hyper grace? Kalau saya diminta menerjemahkan berdasarkan konten yang diajarkan, saya akan menerjemahkan ajaran hyper grace itu sebagai anugerah yang ekstrim. Kenapa disebut anugerah yang ekstrim? Pertama, karena mereka percaya bahwa anugerah Allah akan tetap membuat manusia selamat walaupun ia berdosa, bahkan walaupun ia tinggal dalam dosa. Nah, itu yang kita seringkali bilang, sekali selamat tetap selamat walaupun Anda tinggal dalam dosa. Walaupun Anda hidup di dalam pemberontakan terhadap Tuhan, terus-menerus jatuh dalam dosa, selingkuh teureun-eureun dalam bahasa Sundanya. Itu ayat tobatnya, tetap diselamatkan. Kenapa? Karena sekali selamat, tetap selamat. Walaupun tinggal di dalam dosa. Nah, maka ajaran sekali diselamatkan tetap akan diselamatkan tidak boleh dipahami separuh. Kalau dipahami separuh, itu yang terjadi. Mereka berpikir bahwa kalau saya percaya bahwa anugerah Allah adalah unconditional, tidak bergantung kepada situasi dan kondisi, unconditional. Jadi kalau saya berdosa, saya tinggal dalam dosa, saya masih merampok, saya masih melukai hati orang, saya masih selingkuh, saya masih tidak percaya kepada Tuhan, saya suka gosip dan lain sebagainya. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan saya gara-gara saya tidak sempurna, gara-gara saya tinggal dalam dosa, maka anugerah Tuhan menjadi kondisional. Padahal kita berkata bahwa anugerah Tuhan adalah unconditional. Artinya, kalau anugerah Tuhan unconditional, bagaimanapun keadaan saya, walaupun saya tinggal dalam dosa, walaupun saya hidup sangat buruk, walaupun saya melukai hati orang lain setiap hari, saya mesti tetap diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena anugerah Allah adalah unconditional. Benar ajaran seperti ini? Salah. Cuman bagaimana menjawabnya? Nah, itu urusan yang berbeda begitu ya. Nah, di dalam gereja mula-mula Rasul Paulus itu pernah dia menegur sekelompok orang. Nanti kalau sempat baca surat Galatia. Di situ ada dua kelompok orang yang salah mengerti tentang anugerah Tuhan. Kelompok pertama berkata bahwa anugerah Tuhan tidak cukup sehingga orang harus ditambahkan perbuatan-perbuatan baik. Kelompok kedua berkata bahwa anugerah Tuhan sangat cukup, lebih dari cukup, sehingga kalaupun saya hidup dalam dosa nggak jadi masalah. Nah, ini kelompok disebut sebagai libertine. Maka kemudian Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Galatia dalam pasal 5, dia berkata apa? Bahwa kita ini dipanggil untuk merdeka, tapi bukan untuk merdeka hidup dalam dosa. Maka Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di kota Galatia mengenai buah-buah roh dan juga mengenai kedagingan. Dan Rasul Paulus mengingatkan, kalau Anda berkata sudah diselamatkan Tuhan tapi hidup dalam kedagingan, Anda berkata sudah diselamatkan Tuhan tapi Anda hidup dalam kedagingan, Anda hidup dalam kemarahan, Anda hidup di dalam
ketidaksetiaan kepada Tuhan, Anda jangan pernah berpikir akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itu peringatan untuk orang yang berpikir seperti kelompok libertin. Kalau saya menerima anugerah Allah, apapun yang saya lakukan nggak efek, dalam bahasa Sunda. Karena bahasa Sunda F itu jadi P. Jadi dia bilang nggak efek, katanya begitu ya. Nggak efek, kata dia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian kelompok dari hyper grace ini, ya mereka bukan hanya berkata bahwa kalau orang diselamatkan unconditional, maka apapun yang kita lakukan nggak akan mempengaruhi keselamatan kita. Yang kedua, dia pun berkata begini, oleh karena kita itu hidup di zaman anugerah. Allah itu di dalam perjanjian baru, di dalam Alkitab adalah Allah yang penuh anugerah, maka bagian-bagian Alkitab yang tidak cocok dengan apa yang diajarkan tentang Allah yang penuh anugerah harus kita buang. Maka mereka kemudian menolak 10 hukum. Mereka menolak kitab-kitab yang mengajarkan kepada kita bahwa kalau orang tidak taat kepada Tuhan, kalau orang tidak betul-betul hidup di dalam Tuhan, ada konsekuensi yang akan mereka tanggung. Nah, kitab-kitab yang menekankan hal seperti itu dia nggak suka. Maka dia buang, dia keluarkan, dia tidak bahas. Dia anggap itu tidak relevan. Dan di dalam sejarah gereja abad yang kedua khususnya, dan abad ketiga, ada sekelompok ajaran, sekelompok orang dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat karismatis, namanya adalah Marcion. Ya, Marcion ini ngajarin begini, Allah perjanjian lama itu kejam. Maka tulisan di dalam perjanjian lama kita nggak bisa terima, nggak cocok. Kenapa? Karena Allah dalam perjanjian baru itu penuh kemurahan. Allah dalam perjanjian baru itu penuh dengan anugerah. Maka Marcion buang-buangin Alkitab, perjanjian lama dia buang, perjanjian baru nggak mau, ke semuanya mau diterima dia buang. Akhirnya dia mau cuma terima dua kelompok kitab, Kisah Para Rasul, kitab Lukas dan surat Paulus, karena di situ banyak tentang anugerah. Maka gereja kemudian menyatakan konsep Marcion ini adalah konsep yang sesat, yang salah. Jadi apa yang dikatakan oleh kelompok hyper grace bahwa anugerah itu ekstrim. Anugerah itu akan menyelamatkan orang walaupun Anda tinggal dalam dosa. Ini sudah disoroti oleh Rasul Paulus. Dinyatakan ajaran ini sesat, ajaran ini salah. Demikian juga pemikiran mereka bahwa bagian-bagian Alkitab tertentu tidak relevan. Ini pun di dalam gereja sudah dinyatakan sesat. Tapi kok pengikutnya banyak ya Bapak Ibu? Kenapa ya? Saya waktu pulang dari Belanda, ada seorang atau 1-2 orang jemaat, dia menceritakan tentang hyper grace. Saya nggak tahu waktu itu hyper grace seperti apa. Wah, itu pengikutnya banyak Pak. Channel televisinya disiarkan, banyak orang menonton. Senang mungkin dengar yang begitu. Atau senang karena pengkhotbahnya ganteng gitu ya. Pengkhotbahnya keren, bajunya casual, khotbahnya menyenangkan, mungkin itu. Tapi kenapa orang-orang Kristen begitu banyak mengikuti ajarannya, mendengarkan ajarannya, mungkin berkata amin, yes, haleluya, puji Tuhan. Kenapa demikian? Alasannya 2 saya rasa, bukan sekedar karena pengkhotbahnya ganteng. Tapi karena apa? Karena orang Kristen tidak tahu ajaran yang benar. Itu persoalannya. Orang Kristen tidak tahu ajaran yang benar sehingga ajaran yang salah pun dianggap benar. Dan itu cilaka kalau itu terjadi di GKM Hosana. Saya lupa waktu itu, nggak tanya kepada jemaat, berapa banyak jemaat kita yang ikut hyper grace gitu ya. Jangan-jangan di GKM Hosana ada banyak orang juga seperti itu. Tidak tahu ajaran yang benar seperti apa sehingga ajaran yang salah pun, ajaran yang sesat pun dipegang, diyakini sebagai ajaran kebenaran. Itu yang pertama. Dan alasan yang kedua kenapa banyak orang mengikuti ajaran yang salah, karena orang Kristen tidak pernah belajar, tidak mau belajar mengenai apa? Mengenai sejarah daripada kekristenan. Ada begitu banyak ajaran sesat yang oleh gereja Tuhan sudah dinyatakan salah. Tapi karena kita ini barangkali
generasi yang malas belajar. Generasi yang malas membaca buku, generasi yang malas mempelajari apa yang disebut sebagai teologia. Teologia itu cuma urusannya pendeta, cuma urusannya penginjil di seminari. Kita mah jemaat Tuhan, tidak perlu belajar yang begitu-begitu, sehingga kita nggak tahu bahwa ajaran hyper grace itu sudah ditolak oleh gereja bahkan sejak awal. Karena kita nggak tahu, makanya kita anggap itu benar. Itulah situasi yang kita lihat yang membuat kita tidak bisa heran, ataupun kita tidak perlu heran melihat ada begitu banyak orang mengikuti ajaran yang salah. Nah, itulah sebabnya hari ini, dalam khotbah hari ini saya ingin mengajarkan kepada ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, bukan saja mengenai masalah teologis daripada hyper grace, tetapi ajaran yang benar tentang grace itu seperti apa. Maka hari ini saya akan memulai dengan menjelaskan mengenai 3 konsep yang keliru tentang grace. Ya, 3 konsep yang keliru tentang grace. Pertama, konsep yang pertama adalah konsep yang mengatakan bahwa anugerah Allah menghilangkan dampak dosa yang dilakukan anak-anak Tuhan. Nah, jadi kalau tadi dikatakan bahwa kalau saya berdosa, tidak akan ada dampaknya, tidak akan ada efeknya. Saya berdosa, saya akan tetap tidak akan mengalami apa-apa, tidak perlu pusing dengan keberdosaan, tidak perlu minta ampun, tidak perlu ada doa pengakuan dosa. Dosa tidak akan membawa dampak apa-apa dalam kehidupan saya. Salah. Tahu dari mana? Baca Wahyu 2 ayat 4-5. Saya tuliskan di sini, tapi saya akan bacakan dan saya ajak kita membuka firman Tuhan. Ini screen, firman Tuhan dari dalam Alkitab. Mari buka Alkitab kita. Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan yang kelima. Ini yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Wahyu pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan kelima. Mari kita buka Alkitab kita. Jangan malas membuka Alkitab. Saya menayangkan di screen ini hanya untuk menolong kita selama kita sama saya membahas teks ini, jemaat bisa memperhatikan, bukan menggantikan Anda membawa Alkitab. Mari buka Alkitab kita, Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan kelima. Ini adalah perkataan daripada Tuhan kepada jemaat di kota Efesus. Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau, mencela jemaat di kota Efesus. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Itu yang Tuhan katakan. Jadi meninggalkan kasih yang semula kepada Tuhan. Tidak lagi mengasihi Tuhan seperti ketika awal kali pertama kita percaya kepada Tuhan. Itu adalah sebuah sikap tercela, kata Tuhan. Kehilangan motivasi mengikut Tuhan, kehilangan motivasi melayani Tuhan. Tidak lagi memiliki komitmen untuk hidup bagi Tuhan dengan serius. Itu tanda tidak memiliki kasih yang semula. Dan Tuhan berkata itu adalah hal yang tercela. Dan ayat yang kelima dikatakan, sebab itu, ini konsekuensinya, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ada enggak konsekuensi dampak daripada menolak pertobatan? Tuhan berbicara kepada jemaat Efesus, mereka adalah orang yang menerima anugerah Tuhan. Mereka adalah orang yang menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi Tuhan mencela mereka, mereka jatuh dalam dosa. Mereka tidak lagi melayani Tuhan dengan hati. Mereka tidak lagi mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dampak mungkin dampak penderitaan, dampak kesukaran, mengubah kehidupan mereka seperti dampak corona di zaman sekarang membuat orang lesu di dalam mengikut Tuhan. Tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau seperti itu, Tuhan berkata kepada jemaat Efesus dan kepada kita, betapa dalamnya Anda dan saya telah jatuh, dan Anda dan saya harus bertobat. Kalau kita tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi punya komitmen yang kuat dengan Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius,
Anda dan saya berdosa, dan kalau Anda dan saya berdosa dan tidak menyelesaikan dosa itu, tidak bertobat, apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat Efesus? Apakah tidak ada konsekuensinya? Tuhan berkata, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kamu akan kuhukum. Kamu tidak akan survive dalam dunia ini. Kamu tidak akan dipakai Tuhan. Kamu tidak akan bertahan dalam kerajaan Tuhan. Tuhan akan cabut kamu dalam sejarah. Artinya apa? Artinya dosa yang manusia lakukan ada konsekuensinya. Itu yang tidak boleh Anda lupakan. Dosa yang manusia lakukan ada konsekuensinya. Memang ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, kita jatuh dalam dosa, betul. Keselamatan tidak hilang ketika kita jatuh dalam dosa. Keselamatan tidak hilang, tetapi tidak berarti bahwa dosa tanpa konsekuensi. Saya membaca sebuah buku ditulis oleh seorang teolog namanya Wayne Grudem. Dia menjelaskan mengenai apa yang terjadi ketika orang Kristen jatuh dalam dosa. Pertama, relasi manusia dengan Tuhan terganggu. Relasi manusia dengan Tuhan terganggu. Seperti zaman sekarang anak-anak ikut kuliah, ikut sekolah via online. Ada kalanya jaringannya poor. Waktu dosen atau gurunya ngomong, apa bu nggak kedengaran? Apa bu maksudnya ini putus-putus? Tidak bisa menangkap dengan jelas kenapa jaringannya terputus, jaringannya ada tapi tidak mampu secara efektif kita dengar. Nah ini barangkali gambaran yang kita bisa gunakan ketika kita berbicara kejatuhan orang Kristen dalam dosa. Dosa membuat relasi dengan Tuhan terganggu. Dosa membuat kerohanian Anda tidak bertumbuh. Anda sakit, Anda tidak sehat, kerohanian Anda kerdil, Anda tidak bisa jadi dewasa. Itu terjadi ketika apa? Dosa dibiarkan hadir dalam hidup kita. Dan dosa membuat hidup Anda dan saya merana, nggak sejahtera, nggak ada sukacita. Tidak bisa menikmati apa? Kualitas sorga dalam kehidupan saudara ketika dosa dibiarkan. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berpikir kalau Anda jatuh dalam dosa, tidak bereskan di hadapan Tuhan, tidak ada konsekuensi, tidak ada dampak yang akan Anda terima. Anda mungkin selamat, Anda mungkin tetap diselamatkan, tapi Anda akan diselamatkan, kata Rasul Paulus, seperti orang yang keluar dari api. Sebuah kondisi yang menyesakkan. Itulah sebabnya jemaat sekalian, kalau Anda jatuh dalam dosa, jangan pernah berpikir tidak ada dampak, tidak ada konsekuensinya. Dalam Alkitab ada satu orang yang kita bisa pelajari waktu kita berbicara soal dampak dosa. Abraham memiliki seorang keponakan. Siapa namanya? Namanya adalah Lot. Satu kali Lot dan Abraham seperti kita di zaman sekarang. Kita bilang apa? Duit, harta tidak mengenal saudara, kan begitu ya. Duit dan harta tidak mengenal saudara. Itu terjadi dengan Abraham dan Lot ketika harta mereka banyak, usaha mereka sukses, maka mereka mulai bertengkar satu dengan yang lain sampai mereka berkata, cukup, kita tidak bisa lagi bersama-sama, kita akan berpisah sampai di sini saja. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke depan, saya ke belakang. Pokoknya kita nggak bisa sama-sama. Kemudian ketika Abraham memberikan pilihan, sok silahkan kamu pilih Lot. Kamu mau kemana? Maka Lot mengarahkan pandangannya ke timur. Dia melihat kota metropolitan bernama Sodom dan Gomora. Kota yang sangat menjanjikan. Persoalannya satu. Kota ini menjanjikan tapi penduduknya hidup dalam dosa.
Dan Lot tidak peduli dengan hal ini, maka dia tinggal di sana, hidup di sana. Dia menikmati kemakmuran dari manusia-manusia yang hidup dalam dosa. Apakah itu tanpa konsekuensi? Dan kita tahu akhir daripada cerita Lot apa? Lot kehilangan segala sesuatu. Dia kehilangan semua hal dalam hidupnya. Dia betul tetap diselamatkan Tuhan. Alkitab menyebut dia sebagai orang benar, tapi dia kehilangan istrinya. Anak-anaknya rusak. Semua hal yang dia miliki hilang dari hidupnya. Tepat seperti yang Paulus katakan, seperti orang keluar dari api. Dosa tidak pernah tanpa konsekuensi. Dosa tidak pernah tanpa dampak, itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda berpikir bahwa kalau Anda dan saya berdosa dan tidak dibereskan, hidup Anda akan it's okay, itu keliru. Bukan akan it's okay, belum. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk berubah. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertobat. Kalau waktunya sudah tiba, Anda dan saya bebal, terus-menerus dikasih kesempatan dan tidak pernah kita respon dengan pertobatan. Maka satu kali Tuhan akan mendisiplin kita dengan keras. Dan saya ingatkan, kalau Tuhan mendisiplin Anda dengan keras, itu bukan sesuatu yang Anda dapat pandang remeh. Anda akan dibuat Tuhan sampai kapok. Tahu rasanya bagaimana dihajar Tuhan. Mau dihajar Tuhan sampai kapok? Apakah Anda mau dihajar Tuhan sampai babak belur baru bertobat? Silahkan, tetap peliharakan dosa-dosa Anda yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Silahkan tetap peliharakan sakit hati. Silahkan tetap peliharakan kebencian. Silahkan tetap peliharakan dosa-dosa yang ada dalam hidup Anda. Satu kali, Anda betul kalau sudah di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membuang Anda, tapi Anda akan dihajar Tuhan sampai babak belur. Dan jangan remehkan didikan Tuhan. Bangsa Israel sampai kapok dihajar Tuhan. Dan yang kedua, konsep yang salah yang kedua adalah apa? Bahwa anugerah Tuhan yang kita terima tidak membutuhkan respons dari kita. Kalau sifatnya unconditional, itu berarti nggak perlu respons. Nah, ini kesalahan yang kedua. Nah, maka saya mengajak kita melihat ini. Galatia 5 ayat 13. Mari kita buka. Galatia 5 ayat 13. Dalam Galatia 5 ayat 13, kita akan membaca bagian ini. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Alkitab berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita telah menerima anugerah Tuhan yang telah memerdekakan kita. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita menerima anugerah Tuhan yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Tetapi kata Rasul Paulus, kita tidak cukup berpikir berhenti sampai di situ. Haleluya. Kita sudah bebas dari dosa, sekarang whatever I do. Apapun yang saya lakukan, free, tidak ada akibatnya. Tidak. Maka kita berkata kita sudah dimerdekakan dari dosa, tapi bukan berarti kita boleh hidup dalam dosa. Kita boleh menikmati dosa, tetapi justru harus melayani Tuhan. Baca surat Roma. 11 pasal Rasul Paulus berbicara mengenai anugerah Allah. Dan di dalam pasal yang ke-12, setelah dia berbicara tentang anugerah Allah yang begitu luar biasa, menyelamatkan begitu tinggi, begitu besar, begitu dalam, begitu indah. Kita orang berdosa tidak pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tapi anugerah Tuhan begitu agung, begitu ajaib mengubahkan diri kita. Setelah berbicara luar biasa panjang jelas dalam pasal 1 sampai 11, pasal 12 Rasul Paulus berbicara dengan sebuah kata sambung, karena itu, therefore, konsekuensinya, akibat daripada kita menerima anugerah Allah itu apa? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus.
Tuhan telah memberi hidupnya bagi kita, maka kita pun harus memberi hidup kita kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita, kalau kita menerima begitu banyak anugerah, dan ketika kita hidup dalam dosa, anugerah diberikan kepada kita. Makin kita berdosa, kita makin banyak menerima anugerah. Maka Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7, dia berkata, apakah dengan menerima anugerah Allah begitu banyak, kita kemudian semakin boleh berbuat dosa? Makin berbuat dosa, makin terima anugerah. Makin berbuat dosa, banyak anugerah. Kalau begitu, kita harus lebih sering berbuat dosa. Maka Rasul Paulus berkata, begitukah kesimpulannya? Maka Rasul Paulus berkata, sekali-kali tidak. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita melayani dosa. Tapi setelah kita dilepaskan dari perbudakan dosa, maka kita harus melayani Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata, jangan lagi gunakan anggota-anggota tubuhmu untuk melayani dosa. Jadi Alkitab mengajar kepada kita bahwa anugerah Allah yang unconditional itu, ternyata itu bukan unintentional. Di situ persoalan daripada hyper grace. Dia berpikir bahwa kalau anugerah Allah unconditional, berarti anugerah Allah unintentional. Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Dia menyelamatkan kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa, bukan tanpa maksud yang jelas. Baca Efesus pasal yang pertama, mulai ayat 3 sampai 11, di situ kita akan membaca Rasul Paulus menjelaskan kita dipilih sebelum dunia ada. Kita menerima anugerah keselamatan sebelum kita lahir dengan satu tujuan, supaya Anda dan saya tidak lagi melayani dosa, tapi melayani Tuhan. Maka ajaran hyper grace telah jatuh sangat dalam karena dia memisahkan antara unconditional grace dengan intentional grace. Bahwa anugerah itu diberikan kepada kita dengan satu maksud yang jelas. Apa itu? Untuk mengubahkan kita. Menjadikan kita orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Maka saya menyebut bahwa anugerah Allah bukan hyper grace, tapi effective grace. Karena waktu kita membaca dalam Alkitab, anugerah Allah ternyata tidak pernah gagal dalam mengubahkan manusia. Anugerah Allah tidak pernah gagal di dalam mengubahkan manusia, orang-orang berdosa, menjadi umat Tuhan yang sejati. Anugerah Allah mengubahkan Sakeus, orang yang berorientasi pada diri dan uang, menjadi orang yang berorientasi hanya kepada Tuhan. Anugerah Allah mengubahkan Yakub, yang hidupnya hanya untuk memenuhi ambisi pribadi. Tipu sana, tipu sini. Makan semua orang. Rugikan semua orang, yang penting diri aman. Tapi grace, efektif grace. Anugerah Allah itu efektif. Anugerah Allah tidak. Anugerah Allah mampu mengubahkan Yakub yang begitu rusak sehingga Yakub si penipu dirubah menjadi Israel. Anugerah Allah mengubahkan Petrus. Anugerah Allah mengubahkan Paulus. Anugerah Allah mengubahkan Anda dan saya. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Anugerah Allah adalah anugerah yang efektif dalam mengubahkan diri kita. Itulah sebabnya maka tidak mungkin orang yang menerima anugerah Allah kemudian dia menikmati kehidupan dalam dosa. Tidak mungkin orang yang menikmati anugerah Allah dia kemudian tinggal dalam dosa. Tidak mungkin orang yang menikmati anugerah Allah kemudian dia hidup dalam dosa. Dia bisa jatuh dalam dosa, tapi dia tidak akan tinggal dalam dosa. Dia akan melawan dosa. Dia akan meninggalkan dosa sekuat tenaga walaupun dia bisa jatuh. Itulah perbedaannya. Maka orang yang menerima anugerah Allah, dia tidak akan berkata, kalau saya menerima anugerah Allah, apapun yang saya lakukan, saya akan tetap diselamatkan. Ini orang yang belum menerima anugerah Allah. Kalau orang sudah menerima anugerah Allah, dia berkata apa? Kalau saya telah menerima anugerah Allah, maka dosa apapun yang saya lakukan, satu kali akan berhasil saya taklukkan. Itu anugerah Allah, effective grace dalam anugerah Allah. Tapi kita kemudian bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan perkataan sekali selamat tetap selamat?
Apakah anugerah yang unconditional itu, anugerah yang tanpa kondisi itu adalah anugerah yang murahan. Yang orang hidup bagaimanapun, sesuka apapun dia tetap diselamatkan. Nah, maka saya mengatakan ada konsep ketiga yang salah. Apa itu? Anugerah Allah membuat seseorang pasti selamat. Tunggu dulu, jangan bingung dulu, gitu ya. Ada pengertiannya, maka saya akan jelaskan. Kalau kita membaca Yudas pasal 3, Yudas 1 maksud saya ayat 3 sampai 5. Baca di sana, kita akan mengerti kenapa saya berkata anugerah Allah tidak berarti, orang yang menerima anugerah Allah tidak berarti semuanya akan selamat. Yudas 1 ayat 3 sampai 5. Di screen hanya ada ayat 3 sampai 4, tapi saya akan membacakan sampai ayat yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Alkitab dikatakan, demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus menyebutkan, Yudas menyebutkan di gereja pada waktu itu ada pengajar-pengajar yang menyalahgunakan anugerah Allah untuk hidup dalam nafsu, yang berkata seperti kelompok Hyper Grace, Allah penuh anugerah, Allah penuh kebaikan, kasih Allah unconditional, anugerah Allah unconditional, so apapun yang kita lakukan tidak akan mengubah anugerah Allah. Baca sekarang ayat yang kelima. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu, ini firman Tuhan yang berkata, memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Tuhan menyelamatkan umatnya. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bangsa Israel mengalami anugerah Allah. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Artinya apa? Bangsa Israel menerima anugerah Allah, tetapi mereka tetap tidak percaya. Pertanyaannya, anugerah apa? Inilah yang disebut sebagai anugerah umum Allah bagi manusia. Tuhan bekerja seperti kepada bangsa Indonesia melepaskan kita dari penjajahan. Tuhan juga bekerja dalam bangsa Israel ketika mereka berada di dalam penjajahan Mesir. Tuhan berkarya melepaskan mereka dari perbudakan. Mereka mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan. Itu adalah anugerah umum yang diterima oleh bangsa Israel, diterima oleh bangsa Indonesia, diterima oleh banyak orang. Tetapi anugerah umum pada dasarnya menghantarkan manusia untuk mengerti tentang Kristus, percaya kepada Tuhan. Maka kita harus mengerti, ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Anugerah umum tidak bisa menyelamatkan, hanya kalau anugerah khusus bekerja dalam kehidupan kita. Anugerah khusus itulah yang efektif bekerja mengubahkan kita, menjadikan kita sebagai orang yang kuat, orang yang berubah, orang yang bertahan. Anugerah yang khusus inilah yang bekerja ketika seseorang awal percaya kepada Tuhan. Anugerah khusus inilah yang juga bekerja ketika sekarang kita ada di dalam Tuhan, bergulat dengan situasi kondisi. Tantangan zaman begitu sulit, ekonomi begitu tidak mudah. Tawaran dunia untuk melakukan kejahatan begitu gampang. Anugerah khususlah yang membuat kita tetap setia mengikut Tuhan. Dan anugerah khusus dari Tuhanlah yang juga tetap memimpin kita sampai ending point kita. Satu kali kita meninggalkan dunia ini, anugerah khusus dari Tuhan yang melayakkan kita untuk menjadi umat Tuhan.
Dan anugerah khusus yang dari Tuhan jugalah yang kemudian satu kali ketika kita berhadapan dengan pengadilan Tuhan, Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah orang benar oleh karena kamu ada di dalam Kristus. Hanya pertanyaannya jemaat sekalian, tahu dari mana kalau Anda dan saya telah menerima anugerah khusus dari Tuhan? Jawabannya adalah, kalau Anda dan saya menerima anugerah khusus dari Tuhan, anugerah khusus itu efektif. Efektif apa? Mengubahkan hidup Anda dan saya. Anugerah khusus dari Allah itu efektif. Dia berkuasa, dia mampu melepaskan kita. Maka lihat kesaksian Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 7-9. Di dalam pelayanan Rasul Paulus mengalami masa-masa yang sukar. Dia berkata, tetapi harta ini, berita keselamatan yang Rasul Paulus bawa, yang Paulus beritakan, dia sebut sebagai harta. Panggilan memberitakan Injil, Injil yang telah menyelamatkan yang dia beritakan itu harta. Dia katakan itu dia punyai dalam bejana tanah liat. Artinya apa? Kepercayaan dari Tuhan itu dipercayakan Tuhan kepada Rasul Paulus yang seperti tanah liat. Begitu lemah, begitu rentan, begitu tidak berdaya, begitu gampang meninggalkan Tuhan. Rasul Paulus tahu itu. Tapi Rasul Paulus berkata apa? Di dalam kelemahannya melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Dia berkata bahwa ternyata dia menemukan bahwa anugerah Allah itu begitu melimpah-limpah. Anugerah Allah itu menguatkan dia. Sehingga dia berkata kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas. Dalam pelayanan Rasul Paulus begitu sulit ditindas. Tetapi dia berkata tidak terjepit. Kami habis akal tapi tidak putus asa. Kami dianiaya tapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rasul Paulus mengerti tanpa anugerah Tuhan, dia tidak akan bisa bertahan dalam pelayanan. Tanpa anugerah Tuhan, dia tidak akan bisa bertahan dalam mengikut Tuhan. Dan Rasul Paulus mengajarkan itu kepada kita. Jadi kalau Anda dan saya hari ini bisa bertahan dalam mengikut Tuhan, kalau Anda dan saya dalam pergumulan zaman sekarang dengan pandemi corona yang tidak beres-beres ini, itu bisa bertahan dan tidak kecewa kepada Tuhan. Itu bukan karena Anda lebih kuat daripada yang lain. Itu bukan karena Anda lebih powerful dibanding yang lain. Itu bukan karena Anda lebih dewasa daripada yang lain. Tapi anugerah khusus dari Allah diberikan dalam hidup Anda dan saya, itulah yang menguatkan Anda dan saya. Hingga Anda dan saya bisa survive sampai sekarang. Itulah sebabnya dalam Yudas 1 ayat 24 dikatakan, bagi dia, ini Yudas sedang memuji Tuhan, sedang memuji Allah. Bagi dia, Rasul Yudas berkata, bagi dia kemuliaan. Tapi sebelum dia menjelaskan, sebelum dia berkata bahwa bagi dia adalah kemuliaan, dia menjelaskan kenapa dia memuliakan Tuhan. Karena ia berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Yudas tahu betul bahwa hanya Tuhan yang mampu membuat orang-orang percaya survive, membuat orang-orang percaya tidak meninggalkan Tuhan, bertahan di dalam pelayanan, bertahan di tengah-tengah pandemi corona seperti sekarang ini. Maka sekali lagi, hyper grace is not biblical. The effective grace itu yang alkitabiah. Kalau Anda dan saya menerima anugerah Allah, Anda dan saya akan bertahan sampai akhir. Anda dan saya akan dikuatkan oleh Tuhan. Itu adalah pengharapan bagi Anda dan saya yang merasa hidup sekarang ini bagai neraka. Itu adalah pengharapan dari Tuhan bagi Anda dan saya yang saat ini merasa kehidupan di dalam dunia ini tanpa pengharapan. Hidup susah, keluarga ribut, masa depan suram. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan? Jawabannya, dengan mengandalkan Tuhan.
dengan mengandalkan Tuhan. Anugerah Allah cukup bagi kita. Seperti Rasul Paulus. Dia memiliki duri dalam dagingnya. Menyakitkan. Dia begitu lemah. Dia merasa gak kuat. Dia merasa hidup dia begitu menyakitkan, frustasi. Siapa di antara Anda yang frustasi dengan kehidupan saat ini? Siapa di antara kita yang merasa kehidupannya begitu menyesakkan? Kehidupan begitu berat dan berkata, tidak kuat lagi. Dan kita dalam bahasa yang berbeda, kita berteriak kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus berteriak kepada Tuhan, tolong. Tuhan, tolong angkat aku dari lembah kelam. Tuhan, tolong keluarkan aku dari pergumulan-pergulatan ini. Tapi apa jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus? Dia mengajarkan sebuah prinsip yang penting. Anugerahku cukup bagimu. Artinya apa? Artinya apa waktu Tuhan berkata anugerahku cukup bagimu? Artinya anugerah Tuhan. Ada anugerah dari Allah yang akan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus menghadapi masa-masa sukar dalam hidupnya sampai akhir. Dan hal yang sama diberikan kepada kita. Ada anugerah Allah. Anugerah Allah. Anugerah yang kekal, yang menyertai kita. Bukan saja waktu kita menerima keselamatan. Tapi waktu kita ada di dalam dunia ini bertahan menjalani kehidupan iman kita. Bahkan sampai ending point kita. Satu kali menghadap Tuhan. Ada anugerah Allah. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan. Akankah kita menjalani kehidupan kita dengan mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan anugerah Allah? Akankah kita menjalani masa-masa yang sukar sekarang ini, baik dalam kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala hal, dengan mengandalkan diri kita sendiri? Terus putar otak, bagaimana caranya supaya saya bisa survive? Bagaimana caranya? Kita perlu bekerja keras. Tetapi kalau kita bekerja keras hanya dengan diri kita sendiri, maka kita sudah melupakan anugerah Allah. Ada anugerah Allah dalam kehidupan kita yang Dia janjikan bagi kita. Maka hari ini, besok, ketika bangun dari tidur, ketika kita mulai bangun pagi hari, apa yang kita lakukan? Kencing, ya betul. Ya, apalagi setelah kencing, berdoa, mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini, sampai pagi ini. Maka Tuhan berkata apa? Kesulitan hari esok biarlah untuk hari esok. Kesusahan hari esok biarlah untuk hari esok. Berkat Tuhan bagi kita, anugerah Tuhan bagi kita cukup bagi kita setiap hari. Maka dalam doa Bapa kami Tuhan mengajar kita apa? Doa sebulan sekali. Berdoalah setiap hari kepada Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Alkitab mengajar kita untuk belajar bergantung kepada Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu.